Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ya, selamat pagi anak-anak semuanya. Kembali lagi bersama Ibu Ica di mata pelajaran SKI. Bagaimana kabarnya anak semua? Baik ya, alhamdulillah. jangan lupa selalu patuhi protokol kesehatan. Walaupun masih di tengah pandemi kayak gini, kita harus tetap produktif ya dengan melaksanakan kegiatan daring biasanya. Terus di sini kali ini Bu akan menyampaikan materi tentang ilmuwan-ilmuwan yang diantaranya yang pertama satu itu Ibnu Sina, yang kedua ada Al-Ghazali. Nah, nanti di sini Bu akan menjelaskan tentang biografi Ibnu Sina sama karya-karyanya, juga biografi Al-Ghazali dengan karya-karyanya begitu. Terus langsung saja Ibu akan mempresentasikan sebentar. Nah, yang pertama yaitu biografi Ibnu Sina. Ibnu Sina mempunyai nama lengkap yaitu Abu al-Ali Husain Ibnu Abdullah Ibnu al-Hasan Ibnu Ali Ibnu Sina, atau di dunia barat dikenal dengan nama Avicenna. Beliau lahir pada bulan Safar di desa Aksana pada tahun 370 Hijriah, sebuah desa di dekat Bukhara, kini termasuk wilayah Uzbekistan, pada masa sebuah dinasti Persia di Asia Tengah. Ibunya yang bernama Satareh yang berasal dari Bukhara. Ayahnya bernama Abdullah, ia adalah seorang sarjana yang dihormati berasal dari Baklan yang kini menjadi wilayah Afghanistan, yaitu sebuah kota penting di masa pemerintahan dinasti Samaniyah. Abdullah sangat berhati-hati dalam mendidik anaknya yaitu Ibnu Sina di Bukhara. Sejak kecil, Ibnu Sina memang menunjukkan daya intelektualitas tinggi serta ingatan yang kuat, maka bukan hal yang mengherankan jika ia mampu menyerap ilmu dengan baik dibanding teman-teman sebayanya. Bahkan di usia muda, ia telah mampu menyerap ilmu para gurunya. Sebagai contoh, ia belajar aritmatika dari seorang pedagang sayuran yang berasal dari pasar di India. Nah, hampir semua orang yang berpengetahuan luas didekati oleh Ibnu Sina dan ia belajar dari mereka. Nah, disinilah ia belajar kepada gurunya yang bernama Abu Abdullah An-Nakhili, yang ia belajar banyak ilmu mulai dari Al-Quran, sastra, mantik, kedokteran, fisika, metafisika, astronomi, dan lain-lain. Nah, sejak usia muda, Ibnu Sina telah menguasai disiplin ilmu tersebut. Bahkan saat usia 10 tahun pun, Ibnu Sina telah menghafal Al-Quran. Nah, Ibnu Sina memulai mempelajari ilmu kedokterannya pada usia 16 tahun. Tidak hanya belajar teori, tapi ia juga mempraktekannya. Dengan cara ia pergi ke desa-desa untuk mengobati orang miskin dan tidak mampu, serta menjadi guru bagi anak-anak mereka. Dari pengalaman itulah ia banyak menemukan metode dan obat-obatan baru. Ia memperoleh status penuh sebagai dokter yang berkualitas di usia 18 tahun. Di usia yang sangat masih muda, beliau semakin bersemangat mempelajari berbagai bidang ilmu. Nah, ketenaran Ibnu Sina sebagai dokter muda itu berkembang dengan cepat karena ia merawat banyak pasien tanpa membayar sedikit pun. Ketika Ibnu Sina berusia 22 tahun, ayahnya meninggal. Disitulah saat dinasti Samaniyah hancur pada bulan Desember 1004 Hijriah. Nah, Ibnu Sina memutuskan meninggalkan tanah kelahirannya dengan berjalan ke Urgench yang kini berada di Turkmenistan. Nah, di sana Ibnu Sina sempat diangkat menjadi penjabat di pemerintahan. Nah, pada waktu itu Ibnu Sina juga dilanda penyakit yang cukup parah, yang akhirnya ia mengembara lagi ke Goran yang merupakan daerah di dekat Laut Kaspia. Di sana Ibnu Sina bertemu dengan orang-orang baik dan teman-teman yang baik hati. Nah,
Di sana juga teman-temannya itu membelikan sebuah rumah sekaligus membangun lembaga pendidikan untuk Ibnu Sina. Nah, di tempat itu Ibnu Sina memberi kuliah logika dan astronomi. Di sana juga ia menulis sebagian dari Kanun fi al-Tib. Nah, tidak lama setelah itu Ibnu Sina kembali mengembara hingga menetap di Rey, yang kini disebut dengan kota Teheran, Iran. Nah, di sana ia disambut hangat oleh Majid Daulah, anak terakhir dari Bupati Rey. Sekitar 30 karya pendek Ibnu Sina ditulis di kota itu. Namun tidak lama setelah itu, terjadilah permusuhan antara Bupati Rey dengan putra keduanya bernama Syam Daulah. Dengan keadaan seperti ini, Ibnu Sina sangat terpaksa meninggalkan Rey dan mengembara lagi ke Hazpin dan menetap di sana. Setelah itu Ibnu Sina meneruskan pengembaraannya hingga selatan Hamadan dan memutuskan tinggal di tempat yang sudah dikuasai oleh Syam Daulah tersebut. Dan dia meninggalkan Ibnu Sina dengan sangat terpaksa meninggalkan Rey dan mengembara lagi ke Hazpin dan menetap di sana. Terus ia memutuskan tinggal di tempat yang dikuasai oleh Syam Daulah tersebut. Di sana ia menjadi pelayan sebuah keluarga kaya. Namun penguasa setempat mendengar kedatangannya, ia pun dipanggil untuk diangkat sebagai petugas medis dan kemudian menjabat sebagai pemerintah. Namun Ibnu Sina banyak diserang oleh para ilmuwan lain dan masyarakat umum karena pemikirannya yang dianggap ortodoks. Nah, pada akhirnya penguasa memutuskan untuk mengusir Ibnu Sina. Nah, pada saat genting tersebut, Ibnu Sina masih setia menulis dan mengajar pada malam hari secara diam-diam karena lama-kelamaan keuangannya semakin menipis. Ibnu Sina menulis surat kepada Abu Ja'far, penguasa Isfahan, untuk menawarkan jasa. Nah, kemudian Ibnu Sina melarikan diri dari Hamdan menuju Isfahan. Di tempat itulah Ibnu Sina disebut secara terhormat oleh penguasa setempat. Terus menjelang akhir hayatnya, Ibnu Sina menjadi pelayan penguasa Kekuyut bernama Muhammad bin Rustam Dusmanziar. Di sana ia diangkat sebagai dokter umum, penasihat sastra dan sains, bahkan sering diikutkan dalam kampanye-kampanye politik. Nah, suatu ketika Ibnu Sina diangkat sebagai panglima militer Isfahan dalam perang melawan Hamadan. Dan saat itulah ia ditangkap oleh tentara Hamadan dan dipukul secara sadis sampai tidak mampu berdiri. Dan pada saat itu penyakitnya kambuh di tengah-tengah sakitnya yang parah. Kemudian Ibnu Sina melepaskan jabatan resimen militer dan kembali ke Hamadan dalam kondisi yang sakit keras. Nah, Ibnu Sina ini sulit mencari tempat tinggal karena dibenci oleh penguasa Hamadan dan teman-temannya menyarankan agar ia mengambil sikap moderat agar bisa diterima oleh orang-orang di sana. Nah, namun di situ beliau juga menolak dengan tegas saat sakitnya sudah amat parah. Nah, Ibnu Sina memberikan semua harta bendanya kepada kaum miskin. Kemudian ajal betul-betul menjemputnya pada bulan Juni pada tahun 1030 Hijriah. Lalu ia dimakamkan di Hamadan di Iran. Dan meskipun umurnya hanya 58 tahun, kontribusi Ibnu Sina bagi perkembangan ilmu pengetahuan termasuk psikologi sangat tidak ternilai banyaknya. Nah, itu tadi riwayat hidup Ibnu Sina. Yang kedua ini Ibu akan menyampaikan tentang riwayat hidup Al-Ghazali. Al-Ghazali nama lengkapnya yaitu Abu Hamid Ibnu Muhammad Ibnu Ahmad Al-Ghazali, yang lebih dikenal dengan Al-Ghazali. Dia lahir di kota kecil yang terletak di dekat Tus, Provinsi Khorasan, Republik Islam Irak pada tahun 450 Hijriah atau 1058 Masehi. Pada nama Al-Ghazali ini berasal dari Ghazal yang berarti tukang menenun benang, karena pekerjaan ayahnya adalah menenun benang wol. Sedangkan Al-Ghazali juga diambil dari kata Ghazalah, yaitu nama kampung kelahiran Al-Ghazali, dan inilah yang banyak dipakai sehingga namanya pun dinisbatkan oleh orang-orang kepada pekerjaan ayahnya atau kepada tempat lahirnya.
Nah, orang tua Al-Ghazali ini gemar mempelajari ilmu tasawuf karena mereka hanya mau makan dari hasil usaha tangan sendiri dari menenun wol. Dan ia juga terkenal sebagai pecinta ilmu dan selalu berdoa agar anaknya kelak menjadi seorang ulama. Nah, amat disayangkan ajarannya tidak memberikan kesempatan padanya untuk menyaksikan keberhasilan anaknya sesuai doanya. Kemudian eh, pada masa mudanya, beliau belajar di Nisyapur, juga di Khurasan, yang pada saat itu merupakan salah satu pusat ilmu pengetahuan yang penting di dunia Islam. Nah, ia kemudian menjadi murid Imam Al-Haramain dan Al-Juwaini yang merupakan guru besar di Madrasah An-Nisbirniyah, Nisyapur. Nah, Al-Ghazali belajar ilmu teologi, hukum Islam, filsafat, logika, sufisme, dan ilmu-ilmu alam. Nah, pendidikan Al-Ghazali itu dari mempelajari beberapa filsafat baik Yunani maupun pendapat-pendapat filsuf Islam. Al-Ghazali mendapat argumen-argumen yang tidak kuat, banyak-banyak yang bertentangan dengan ajaran Islam. Oleh karena itu, Al-Ghazali menyerang argumen filosof Yunani dan Islam dalam beberapa persoalan. Di antaranya, Al-Ghazali menyerang dalil Aristoteles tentang azalinya alam dan pendapat para filosof yang mengatakan bahwa Tuhan tidak mengetahui perincian alam dan hanya mengetahui soal-soal yang besar saja. Ia pun menentang argumen para filsuf yang mengatakan kepastian hukum sebab akibat semata-mata mustahil adanya penyelewengan. Nah, Al-Ghazali ini mendapat gelar kehormatan Hujatul Islam atas pembelaannya yang mengagumkan terhadap agama Islam, terutama terhadap kaum Batiniyah dan kaum filsuf. Nah, sosok Al-Ghazali ini mempunyai keistimewaan yang luar biasa. Beliau adalah seorang ulama, pendidik, ahli fikir, dan ilmunya dan pengarang produktif. Nah, terus yang selanjutnya yaitu karya-karya dari Ibnu Sina. Ibnu Sina ini adalah seorang dokter di dunia barat dan ia adalah seorang filsuf, ilmuwan, dan kehidupannya merupakan perjuangan yang tidak bisa diteladani masyarakat awam. Beliau hidup pada periode ketika dunia muslim sedang mengalami perubahan pesat dan kegelisahan jiwanya tidak dapat memberikan kemerdekaan dan kedamaiannya yang diperlukan oleh kesibukan pekerjaan intelektual besar seperti yang dikerjakan. Lalu beliau adalah penyusun ensiklopedia terbesar abad pertengahan, seorang jenius yang meninggalkan jejak-jejak yang ternilai sebagai cabang ilmu pengetahuan. Nah, karyanya itu meliputi logika, kedokteran, filsafat, matematika, astronomi, geometri, etika, politik, tafsir, kesusastraan, musik. Lalu di ensiklopedia kedokteran ini ditulis dalam 5 jilid yang memuat 760 obat. Di samping kedokteran umum, obat-obat sederhana Ibnu Sina memiliki peranan yang menonjol dalam bidang kedokteran dan berbagai cabangnya. Ia telah melakukan penelitian yang besar dan mendapat penemuan yang penting yang diabadikan oleh sejarah kedokteran. Nah, dari penemuan itu, yang pertama yaitu dalam cara pengobatan. Nah, Ibnu Sina ini tergolong orang yang pertama kali menemukan cara pengobatan bagi orang sakit dengan cara menyuntikkan obat ke bawah kulit. Terus dalam mengobati orang yang tercekik tenggorokannya itu Ibnu Sina membuat penemuan dari pipa udara yang terbuat dari emas dan perak, kemudian dimasukkan ke dalam mulut dan diteruskan ke kerongkongan untuk mengobati orang yang tercekik dan sulit bernafas. Nah, cara seperti ini masih tetap dipakai hingga sekarang untuk mengobati pasien dengan penyakit yang sama. Nah, yang ketiga yaitu dalam mengobati penyakit pada kepala. Nah, Ibnu Sina mengetahui hakikat ilmiah penting bahwa tulang tempurung kepala apabila pecah tidak dapat melekat kembali seperti tulang lainnya pada badan, melainkan ia akan tetap terpisah dan hanya terikat dengan selaput yang kuat. Nah, selain itu, karya-karya Ibnu Sina yang terkenal yaitu yang pertama Asy-Syifa. Nah, buku ini adalah buku filsafat yang terbesar dari Ibnu Sina
yang terdiri dari 4 bagian. Itu ada logika, fisika, matematika, dan filsafat ketuhanan. Yang kedua ada An-Najat, itu buku ringkasan dari Ashifa dan pernah diterbitkan bersama dengan buku Al-Qanun dalam ilmu kedokteran pada tahun 1593 Masehi di Roma. Terus ada Al-Isyarat Watanbiyat, itu buku terakhir dan yang paling baik dan pernah diterbitkan di Leiden pada tahun 1892 Masehi dan diterjemahkan ke dalam bahasa Prancis, kemudian diterbitkan di Kairo pada tahun 1947 di bawah asuhan Dr. Sulaiman Dunia. Masih ada buku Al-Hikmat Al-Masyikiyah, itu buku ini tuh banyak dibicarakan banyak orang karena memuat bagian logika. Ada yang mengatakan bahwa buku ini itu mengenai buku tasawuf, tetapi menurut Carlos berisi filsafat timur sebagai imbangan dari filsafat barat. Terus yang buku yang terakhir yaitu buku Al-Qanun atau Canon of Medicine. Buku ini pernah diterjemahkan ke dalam bahasa Latin dan pernah menjadi buku standar Universitas Eropa pada akhir abad 17 Masehi. Buku ini pernah diterbitkan di Roma dan di India. Yang memuat dalam filsafat, etika, logika, dan psikologi. Nah, selanjutnya yaitu yang terakhir ada karya-karya Al-Ghazali. Setengah abad dari usia Al-Ghazali dilalui dalam abad kelima Hijriah dan hanya kurang lebih 5 tahun, itulah masa hidup Al-Ghazali yang dihabiskan beberapa lama di Khurasan, Iran, tempat kelahirannya dan pendidikannya. Di Baghdad, Irak, tempat puncak kelahiran intelektual, Damaskus, Al-Qudus, Makkah, Madinah, serta kota-kota lain, tempat persinggahan dalam pengembaraannya yang panjang untuk memenuhi tuntutan spiritual. Pada masa Al-Ghazali hidup, bahkan ada hanya diintegrasi dalam bidang politik umat Islam yang terjadi, tapi juga dalam bidang sosial keagamaan. Nah, Al-Ghazali ini lahir dan berkembang menjadi seorang pemikir yang agung dan terkemuka dalam sejarah dunia intelektual Islam. Nah, seorang ulama besar yang ilmunya sangat luas dan mencangkup segala bidang ilmu pengetahuan. Beliau telah meninggalkan banyak karya ilmiah yang menandakan akan eksistensi dirinya sebagai ulama dengan produktivitas dalam menulis yang tidak dapat diragukan lagi ke dalam keilmuannya. Salah satu kelebihan serta karakter yang melekat pada diri Al-Ghazali yakni produktivitasnya dalam menulis untuk mensistematisasikan dan meneorisasikan pemikiran-pemikiran keagamaannya. Sementara karya yang paling banyak diminati oleh masyarakat Muslim maupun para pengkaji adalah karya-karya di bidang fikih, etis, filsafat, serta sufismenya. Nah, itu tadi materi yang bisa Ibu sampaikan. Ada yang ditanyakan? Coba Mbak Uma disebutkan apa aja karya-karya dari Ibnu Sina tadi? Ya. Betul. Itu tadi karya-karya buku yang dihasilkan oleh Ibnu Sina, tetapi juga ada dari ilmu-ilmu kedokteran yang dimiliki Ibnu Sina itu sebelum tadi kan di masa mudanya beliau sudah memperdalam ilmu kedokteran dari mana-mana ya tadi ya. Terus berbagai banyak cara yang digunakan beliau dalam mengobati pasiennya.
gitu. Terus, nah seperti itu. Mungkin ada yang ditanyakan lagi? Ya, Ibu kira cukup ya untuk pelajaran pada pagi hari ini. Semoga semua tetap sehat, selalu jaga kesehatan, terus jangan lupa belajar walaupun belajar di rumah itu kita harus tetap semangat juga gitu. Ya udah sekian dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.